Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan sudah diberkati. Jika sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSD Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat GSD Cendrawasih. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Kita mau tinggikan namanya pada saat pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur
percaya pada saat ini kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk saat ini. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita percaya pada saat ini lawatan Allah juga boleh terjadi. Firman Tuhan juga boleh menjamah hati kita pada saat ini. Nah, kita mau berserah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kami hanya ingin memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Harapan yang baru boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan di rumah. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yes. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa. Kiranya kita selalu dibaharui lewat pujian bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat WL Singer dan para pemusik yang sudah meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara, minggu terakhir atau minggu keempat ini kita akan membahas tentang sukacita rendah hati. Saudara-saudara, ternyata kita butuh kerendahan hati. Ya, kerendahan hati, apakah kita harus menjadi orang yang selalu di bawah? Apakah kita selalu menjadi orang yang terus-terusan ya dalam tekanan? Kan namanya juga rendah. Yang namanya rendah kan selalu posisinya ada di bawah. Posisinya adalah orang yang tidak berarti. Nah, ini yang harus kita perbaiki, saudara. Rendah hati bukan itu yang dimaksud. Rendah hati adalah bisa menerima sebuah panggilan, sebuah teguran, sebuah pendapat untuk menerimanya. Jadi lewat kerendahan hati ini dibutuhkan. Tanpa kerendahan hati, saudara, nanti kita nggak bisa, saudara. Kita terlalu angkuh dengan kehidupan kita. Kita terlalu bangga dengan kehebatan kita. Kita terlalu luar biasa dalam diri kita. Mari kita buka dalam Matius 11 ayat 29, katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lagi-lagi rendah hati adalah ciri Tuhan. Jadi karena kita adalah pengikut Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kita mau mengikut Kristus, Kristus adalah rendah hati, saya juga harus rendah hati. Jadi kalau saudara rendah hati, pasti saudara mendapatkan sukacita. Mari kita lihat. Apa itu kuk? Kuk ini yang Tuhan selalu bicarakan bahwa kuk ini adalah nyaman dipakai. Memang para sapi-sapi yang dipakai kuk ini sebelumnya palang-palang ini sudah diperhalus lebih dahulu. Sudah dioles dulu supaya tidak melukai si lembu, tidak membuat sakit itu lembu. Nah di situ kata apa? Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan mau mengajak kepada kita semuanya, pasti. Salah satu yang Tuhan selalu ajarkan adalah Dia mau kita diajak untuk menyelami. Kita diajak untuk mendalami apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan. Saudara, yang kita harus perbuat saat sekarang ini adalah kita berdamai dengan diri kita. Mampukah kita untuk rendah hati? Mampukah kita? Rendah hati beda dengan rendah diri loh saudara. Beda. Rendah diri bisa karakter ambil ke arah binder ya. Kita tidak diajar untuk rendah diri. Kita justru menjadi bangga jadi orang Kristen. Kerendahan hati kita yang membuat kita menjadi bangga saudara. Kalau rendah diri kita ini nggak bangga. Kita ini malah kayaknya orang ini merasa paling bersalah. Rendah diri adalah segala sesuatunya kita nggak bisa. Segala sesuatunya kita nggak mampu. Siapa bilang? Justru orang Kristen orang yang paling bisa. Segala sesuatu bisa kita lakukan. Ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Itulah yang membuat kita luar biasa, saudara. Nah, dalam ayat yang tadi depan, perhatikan lagi. Ada dua hal yang saudara diinginkan Tuhan. Sikap lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai seperti hai, bukan. Lemah lembut adalah salah satu sikap yang mudah untuk kita dibentuk, saudara. Kelemah lembutan yang membuat kita bisa menerima firman. Kita bisa menangkap firman. Kita bisa tahu isi firman. Dengan kelembutan itulah yang membuat kita diubah. Nah, hari ini pembahasan kita pada rendah hati. Lihat, apa rendahan hati? Nah, kita lihat. Kerendahan hati adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya dengan sama dengan orang lain. Jadi gak merasa paling hebat. Saudara tahu komunis pun memiliki cara yang sama. Dia tidak melihat kaya dan miskin. Semua mata di hadapan pemerintah sama. Gak boleh ada yang kaya, gak boleh ada yang miskin. Yang kaya pasti dirampok, bagikan kepada yang miskin. Itu sistem komunis saudara. Tapi di sini yang kita ambil bukan cara komunis. Tapi Tuhan selalu mengajar kita seperti ini. Bijak bila kita memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Artinya gini loh. Kita sama-sama anak Tuhan, ayolah kita
Jangan sampai sombong, jangan merasa kita paling hebat. Mentang-mentang pengkhotbah dia bisa seenak-enaknya. Mentang-mentang dia gembala sidang, dia bisa semau-maunya. Bukan itu. Atau dia mentang-mentang jemaat yang memberi persembahan besar, dia bisa sesuka-sukanya. Enggak. Kita sadari kita punya kelemahan. Kita harus memposisikan itu kerendahan hati. Sekolah saya baru tahu dulu beberapa puluh tahun yang lalu kenapa harus seragam. Coba bayangkan kalau siswa sekolah mereka tidak seragam, akan terjadi apa? Pamer harta. Mereka akan pakai baju yang mewah-mewah, yang kaya. Dan yang miskin mungkin bajunya copang-camping. Tapi kalau pakai baju merah putih, putih biru, putih abu-abu. Nggak kelihatan tuh yang kaya, yang miskin. Semua sama. Nah itulah. Yang kedua, tidak merasa lebih pintar. Rendah hati itu nggak merasa gua gitu loh. Kalau ini bukan gua, mana mungkin. Segala sesuatunya merasa dia paling hebat. Yang kedua tidak merasa lebih baik. Aduh, saya sih hanya hamba. Kalau saya bisa khotbah, kalau saya bisa dipakai Tuhan, kalau saya bisa melayani, itu bukan hebat saya tapi Tuhan. Ini loh cara bicara yang baik. Kemudian tidak merasa lebih mahir. Ya, itu ya, gue udah tahu. Nah itu. Orang ngomong belum apa-apa kita bilang, itu belum gue tahu dari dulu gue pengen kayak gitu. Lu aja terlambat. Saudara-saudara, itulah orang yang gak punya kerendahan hati. Ini kamu tahu gak? Gue udah tahu, lu aja kemana aja lu dulu. Nah ini bahasa-bahasa yang seperti ini harus diperbaiki. Maka kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berdampak, hal-hal ini gak boleh ada lagi. Kalau masih ada, berarti kamu gak benar. Yang keempat bilang apa? Tidak merasa lebih hebat. Segala sesuatu merasa, aduh kenapa begini-gini. Gua gak ada sih, coba ada gua. Nah ini, kalah ya? Iya pantas gua gak main. Coba kalau gua main, pasti menang. Saudara-saudara kita gak bisa, gak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi merasa. Tanpa keadaan kamu ada, tanpa kehadiranmu. Kalau bukan kamu, itu nothing. Itu salah, itu bukan rendah hati. Kelihatannya sih engkau lebih dipentingkan. Kelihatannya sih baik kedengarannya. Padahal engkau sedang punya siasat untuk meninggikan hati. Hati-hati. Dan kemudian dapat menghargai orang lain dengan tulus. Misalnya orang hebat, dia berhasil. Berikan ucapan, selamat ya, luar biasa. Ya, kalau dia ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun. Itu orang punya kerendahan hati. Jangan ulang tahun pengen diucapin, tapi ngucapin orang ulang tahun kagak pernah. Nggak bisa, itu bukan memiliki kerendahan hati. Ya, walaupun engkau pemimpin, engkau harus menghormati bawahanmu. Walaupun engkau bawahan, engkau harus menghormati atasanmu. Itu namanya kerendahan hati. Memposisikan diri bahwa kita harus menjadi orang yang sama dengan orang lain. Bagaimana rasanya kalau engkau tidak diucapkan? Kalau engkau memang juga gak pernah mengucapkan, gak usah menuntut. Apa yang engkau tabur itu yang kamu tuai. Jadi engkau harus melihat, jangan perselisihan terjadi karena engkau gak mengerti caranya. Oke, statementnya bilang gini saudara, saya tulis. Kerendahan hati menunjukkan kedewasaan kita. Orang yang rendah hati tidak takut rugi. Sekali lagi, orang yang rendah hati tidak takut rugi. Lebih baik merugi daripada merugikan orang lain. Apabila merugikan dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara, saya gak apa-apa. Saya gak apa-apa rugi, tapi jangan orang lain. Ya gak apa-apa, saya capek gak apa-apa. Saya lelah gak apa-apa. Saya harus terlibat di dalam mungkin sound system gak apa-apa. Yang penting orang lain puas. Dan jangan sampai saya merugikan orang lain. Karena kalau saya merugikan orang lain, nama Tuhan yang buruk. Betul gak? Katanya pelayan Tuhan. Akhirnya siapa? Tuhan yang ikut-ikutan saudara. Katanya pendeta. Bukan backlist pendetanya. Tapi Tuhan yang bersama dengan kita, itulah yang dipermalukan. Artinya apa? Tuhan gak bisa menjaga kita kelihatannya. Tuhan gak bisa tolong kita. Kenapa? Karena ada banyak kesalahan. Nah saudara lihat, ada tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kerendahan hati. Pertama Daud. Daud merendahkan hati. Dengan Simei dia mau berdamai. Dengan Saul dia mau berdamai. Kalau bukan kerendahan hati, dia bisa saja. Tuhan sudah menunjuk. Saya tanya, Daud sudah ditunjuk jadi raja belum waktu dia ada di istana Saul? Sudah. Sudah. Samuel datang ke rumah Isai menjumpai Daud. Dan Daud sudah dikatakan inilah raja orang Israel. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan tidak lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati.
Daud posisinya waktu bermain musik sudah tahu dia seorang raja. Tapi dia rendah hati. Bisa saja dia marah gak sama Saul? Bisa. Ingat ntar lo ya urusannya ya. Yesaya juga sama, dia rendah hati. Dia mau menerima, dia mau mendengar apa yang disampaikan. Untuk yang penting perbaikan untuk bangsa Israel. Barzilai juga sama, dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tahu ada banyak hak-hak yang belum dia terima. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Yohanes Pembaptis, dia rendah hati. Dia tidak merasa menjadi orang yang hebat ketika saudaranya sendiri menjadi mungkin istri dari pada kerajaan Herodes pada saat itu. Dia tidak menjadi sombong, saudara. Tapi itulah Tuhan juga lagi-lagi dia mengajarkan kerendahan hati. Yesus rendah hati. Dia tidak merasa sombong pada waktu perjamuan di Kana. Dia tidak bilang, "Woi, gue Tuhan nih. Ya gue bentar lagi nih Tuhan Yesus nih. Gue bentar lagi menjadi Allahmu nih. Ayo sini, mana yang mau bikin mujizat? Sini. Enggak. Waktu ibunya suruh aja dibilang apa? Bu, waktuku belum tiba. Tapi itu cara-cara Tuhan. Nah, kalau saudara rendah hati, apakah saya akan punya sukacita? Pasti. 3 sukacita kalau engkau memiliki kerendahan hati. Yang pertama, engkau diperhatikan Tuhan. Wow. Kalau kita diperhatikan Tuhan, pastinya saudara antusias dong. Orang yang rendah hati dilihat Tuhan loh. Orang yang rendah hati diperhatikan Tuhan. Kita baca dalam Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Artinya apa? Tuhan tahu letak mana yang harus ditempatkan untuk orang tersebut. Nih dia nih baik nih, luar biasa. Yusuf rendah hati saudara. Sampai dia bisa naik puncak, itu semua karena kerendahan hati dia. Kalau tidak, dia gak sampai puncak saudara. Musa karena rendah hatinya dia bisa naiki dan bisa menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu dengan begitu banyak dilematik. Tapi semua itu Tuhan bilang, barang siapa yang meninggikan dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Statementnya bilang begini, masalah, kesulitan, halangan, rintangan, problem yang kita alami sebenarnya menunjukkan bahwa kita memerlukan adanya terobosan yang akan membereskan semua masalah itu. Sebagaimana umat Tuhan kita beruntung karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa membuat terobosan-terobosan luar biasa dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, kondisi yang kita hadapi, Tuhan akan selalu sanggup untuk menyatakan kuasa-kuasanya bagi kita. Sebab itu kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Sehingga kita dapat melihat dan menikmati terobosan yang dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika kita mendapatkan posisi dan kita bersuka cita karena kita punya kerendahan hati. Lihat terobosan-terobosan Tuhan kasih lihat saudara. Segala sesuatu yang saudara mungkin dia biasa-biasa. Lihat Daud, dia rendah hati. Dia mendapatkan sesuatu yang gak baik. Dia sempat selalu menjadi ancaman pembunuhan. Tapi karena kerendahan hati dia selalu bersabar. Dia tunggu waktu Tuhan. Oh Tuhan, saya rendah hati terus supaya terpelihara. Jangan sampai saya punya kesombongan. Saudara-saudara, letak itulah yang membuat disukakan Allah. Maka kalau Allah sudah disukakan, Allah pasti memberkatimu. Terobosan apa yang belum engkau lewati, Tuhan bikin terobosan supaya engkau sanggup melewati. Yang kedua, kalau engkau rendah hati, engkau akan dibawa dalam kehormatan. Jadi rendah hati awal engkau mendapatkan lebih dari sebuah kehormatan. Saudara-saudara, ketika ada kehormatan artinya apa? Ada satu tempat spesial yang engkau dapati. Ada satu tempat di mana engkau mendapatkan satu hal yang luar biasa. Gak perlu saudara hari ini sombong. Ingat, yang rendah hati semua nanti akan dapat penghormatan. Jangan merasa rugi, kalaupun kan ada lagunya. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi waktu engkau mengiring Yesus selama-lamanya, tenang. Allah tidak pernah meninggalkan kita. COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai, belum beres saudara, belum tuntas.
Kita akan membuat dan caranya adalah bangun semua karakter kerohanian kita. Tanggung jawab kita mulai keluar saudara. Contohnya kita gak usah lagi disuruh-suruh ibadah. Kita udah langsung bisa lihat ibadah. Kita gak suruh-suruh lagi dipaksa-paksa berdoa. Kita sudah langsung berdoa. Gak suruh dipaksa-paksa lagi baca Alkitab. Kita sudah langsung baca Alkitab. Ini luar biasanya. Jadi COVID ini membangun semua yang gak ada. Ya talenta-talenta yang tertidur itu mulai dibangunkan. Untuk kita bisa berdampak. Kita lihat Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Haleluya. Pujian, kehormatan. Waktu Anda memberikan kehormatan, inilah Abraham tahu pada waktu dia percaya kepada Tuhan. Tuhan janji dia 3 hal. Yang pertama, akan kubuat bangsa menjadi bangsa yang besar. Keturunan akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Semua Tuhan buktikan. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, namamu kubuat menjadi masyhur. Masyhur artinya terhormat, terkenal. Dan itu Tuhan berikan kepada Abraham. Di mana Abraham mengikuti ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Dia iring Tuhan, dia ikut Tuhan. Spesial langsung Tuhan kasih. Amin. Rendah hatilah selalu. Statementnya bilang gini. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Sekali lagi, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah mendiadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tenang, semua akan selesai. Tenang, semua akan mendapat bagiannya. Tenang, semua tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Asalkan engkau tetap bersama dengan Tuhan sampai kapanpun. Amin. Sampai kapanpun. Engkau tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Engkau hanya berserah kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini harus kau lakukan gak? Kalau Tuhan bilang lakukan, kerjakan terus. Rasanya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, itu rasanya apa? Tidak ingin kita bergerak, pengennya melanjutkan terus. Kita tidak ingin bergeser, kita pengennya terusin terus. Nah itu kalau suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Lebih peka lagi. Supaya apa yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh terbukti dalam kehidupanmu. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kalau saudara sukacita dalam rendah hati, dihargai di surga. Wow, surga loh saudara. Gak main-main. Kerendahan hatimu yang engkau sudah tabur di dunia ini akan mendapatkan berkatnya di surga. Apa yang menjadi kurang? Tuhan itu gak pernah main-main saudara. Sekali lagi, Tuhan itu tepat janji. Dia gak pernah ingkar, dia bukan hobinya mengingkari janji. Dia sukanya adalah menepati janji. Amin. Jadi kalau engkau rendah hati, maka upah di surga akan kau peroleh. Di dunia engkau dihargai, di surga engkau dihargai, dan namamu dibuat masuk. Setiap hari orang mendengar nama kamu, wah dia bilang apa? Misalnya gini, siapa yang kamu kenal? Joel, wah itu luar biasa tuh. Tuhan pakai dia luar biasa. Nah itu satu nama yang selalu diomongin orang yang positif. Tapi kalau orang bilang siapa Joel? Lu jangan dengerin dia deh. Hancur hidupnya, berantakan, udah dah. Rugi ikut dia. Saudara, kita apa gak sedih? Coba kalau orang sebut nama kita penuh dengan cacian. Coba orang sebut nama kita penuh dengan hinaan dan sungut-sungut. Sedih gak? Sedih saudara. Saya mau berbuat yang baik bagi semua orang. Memang walaupun kita kadang-kadang susah saudara. Yang baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain. Yang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Betul gak? Kita sering ngalamin gitu kan. Kita udah berbuat benar tapi orang lain bilang enggak. Ya sudah. Tapi saudara harus bersabar, mengalah, ya, mengampuni, tunggu waktunya Tuhan. Tema Oktober ini benar-benar rentetan yang luar biasa. Minggu pertama kita bicara tentang mengampuni. Minggu kedua kita bicara tentang mengalah. Minggu ketiga kita bicara tentang mengasihi. Minggu keempat, minggu terakhir kita bicara tentang rendah hati. Pokoknya kita benar-benar dilipat. Bilang sama-sama, dilipat sama Tuhan. Supaya kita gak boleh beralih. Matius 18 ayat 4 katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.
Saudara-saudara yang luar biasa. Itu yang janji Tuhan yang luar biasa terjadi. Seperti anak kecil merendahkan diri, dia terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, Tuhan itu adil. Ya, kita tahu kita bukan siapa-siapa. Ya, kalau anak-anak kan kalau ditanya siapa papa, siapa mama, nah itu dia nggak merasa aku, yang bilang aku tuh kalau orang yang udah dewasa, wah gitu loh, enggak. Ih pinter anak siapa? Anak mama. Ih pinter anak siapa? Anak papa. Nah yang dia puji orang tuanya. Yang pinter dia. Halo. Ayo kita belajar seperti anak kecil. Marilah kita berusaha ya. Dikatakan di sini. Marilah kita berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendaknya. Tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan. Di dunia ini, sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat atau tidak dihargai oleh orang lain, kita tetap melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia akan menghargai dan memberi upah kepada orang-orang yang tekun dalam melakukan serta setia menjalankan tugas dan pelayanannya. Ingat, jangan ambil cash pujian hari ini. Jangan ambil cash puji-pujian yang kau terima di dunia ini. Biarlah itu semua bagi surga, untuk di surga. Kalau kita berbuat benar, kita berbuat rendah hati, upah di surga menunggu dan menanti saudara. Mari kita baca statement yang terakhir. Secara naluri manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri, sulit merendahkan hati. Di zaman keras seperti sekarang ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan. Di mana pamor dan gengsi akan turun. How about you? Bagaimana dengan Anda? Mau turun? It's okay. Nggak jadi masalah. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita tetap terus kuat. Dan terus belajar rendah hati. Dimanapun, kapanpun. Saat engkau saat ini dalam posisi yang belum menjadi bangga, kebanggaanmu. Tetap rendah hati. Engkau telah menjadi pemimpin. Tetap rendah hati. Engkau menjadi bos. Jadi rendah hati juga. Engkau menjadi seorang orang yang dipakai luar biasa dalam pekerjaanmu. Tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kasih jiwa kami. Ini hari kami boleh bangga. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita. Kerendahan hati sudah menjadi milik kami sekarang sebagai orang percaya. Dari minggu lewat minggu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Pakai kami lebih heran lagi. Seturut dalam rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk kami patuh dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapa bentuk hati kami. Hidup kami supaya sejalan sesuai dengan rancangan rencana Tuhan. Terpujilah bagi namamu ya Bapa. Kami siap untuk menjalankan semua tugas-tugas yang benar lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atasmu kami diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian online pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Anda yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengugah hati kami, yang mendorong kehidupan kami untuk semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yuel Zakaria yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan
Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya dan kehidupannya. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara, biar anugerah Tuhan turun atas negeri ini, sehingga COVID-19 semakin hari semakin berlalu, sehingga Indonesia suatu hari nanti akan bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami semuanya yang menyaksikan kebaktian online ini diberkati oleh Tuhan, dan kami bersyukur kesempatan ini, dan kami akhiri di dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama, kita terima berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha. Haleluya, aku terima berkat. Yesus memberkati.